Setelah menonton video ini, kamu akan melihat tali dengan cara yang berbeda. Halo, Engenharia Detalhada. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana tali bisa menahan beban begitu berat? Atau bagaimana tali mampu menyalurkan gaya dari satu titik ke titik lain dengan begitu efisien? Coba ingat, terakhir kali kamu melihat derek mengangkat beban besar, seorang pemanjat tebing tergantung di dinding vertikal, atau bahkan jaring ikan sederhana yang mengapung di laut. Di semua situasi itu, tali adalah pemeran utama yang diam-diam bekerja. Tapi sebenarnya, apa yang membuat elemen yang tampak sederhana ini begitu bisa diandalkan? Dan tali adalah elemen yang berbentuk linear dan fleksibel, mampu menyalurkan gaya melalui tarikan. Berbeda dengan batang atau balok yang bisa bekerja baik dalam kompresi maupun lenturan. Sebuah tali hanya berfungsi saat sedang ditarik, karena jika kamu mendorongnya, tali itu akan melengkung. Ciri khas inilah yang membuatnya sangat berguna. Karena fleksibilitasnya memungkinkan untuk melewati rintangan, melalui katro dan melilit benda. Sementara serat-serat di dalamnya yang sejajar sepanjang tali berbagi beban tarikan. Tapi kapan kita mulai menggunakan tali? Sejarah tali berjalan seiring dengan sejarah rekayasa manusia selama ribuan tahun. Jauh sebelum logam bisa diolah, serat tumbuhan sudah dipilin untuk menarik batu, mengikat perahu, dan membangun tempat berlindung. Siapa yang masih ingat film-film Tarzan? Dengan cara bergelantungan, mereka bisa dianggap yang paling mirip dengan tali. Serat rami, sisal, dan kapas mendominasi selama berabad-abad, berkat ketersediaan dan kemudahan pembuatannya. Dengan revolusi industri, dan kemudian dengan perkembangan polimer sintetis. Pada abad ke-20 muncul bahan-bahan seperti nilon, polyester, dan polipropilena yang membawa peningkatan besar dalam kekuatan tarik, daya tahan, dan pengendalian sifat-sifatnya. Secara bersamaan, metalurgi memungkinkan pembuatan kabel baja yang sangat penting untuk jembatan, kereta gantung, derek, dan lift. Saat ini, selain bahan-bahan klasik, ada juga material berkinerja tinggi seperti serat aramida atau Kevlar dan polietilena dengan berat molekul sangat tinggi seperti UHMWPE yang dikenal sebagai Dyneema atau Spectra yang menggabungkan kekuatan tinggi dengan bobot yang ringan. Perkembangan ini tidak hanya memperluas aplikasi, tetapi juga menyempurnakan pemahaman tentang bagaimana merancang tali untuk setiap kebutuhan. Tapi sebenarnya jenis tali apa yang sedang kita bicarakan? Cara sederhana untuk mengaturnya adalah berdasarkan materialnya. Tali alami seperti rami, sisal, dan kapas memiliki daya cengkeram yang baik dan nyaman saat disentuh. Tetapi menyerap air, kehilangan kekuatan saat basah, dan lebih cepat rusak seiring waktu. Tali sintetis menjadi dominan karena menawarkan performa yang lebih dapat diprediksi, di mana nilon sangat kuat dan elastis, sangat baik untuk menyerap guncangan. Polyester memiliki tingkat kelenturan yang lebih rendah, serta ketahanan yang sangat baik terhadap abrasi dan sinar UV. Sedangkan polipropilena ringan dan dapat mengapung, berguna di lingkungan perairan, meskipun ketahanannya terhadap abrasi dan panas lebih rendah. Sementara itu, serat-serat canggih seperti UHMWPE dan aramida menawarkan kekuatan yang sangat tinggi dengan tingkat kelenturan yang sangat rendah. Namun, UHMWPE sensitif terhadap panas akibat gesekan, dan aramida, meskipun tahan terhadap suhu tinggi, memiliki ketahanan yang lebih rendah terhadap kelelahan akibat pembengkokan. Selain itu, ada juga kabel baja atau kawat baja yang terbuat dari kawat-kawat yang dipilin atau dianyam menjadi satu bundel yang tak tertandingi dalam hal kekuatan dan daya tahan. Ketika dirancang dan dirawat dengan benar, kabel ini memang lebih berat dan memerlukan perhatian khusus dalam inspeksi serta perawatannya. Cara lain untuk mengklasifikasikannya adalah berdasarkan penggunaannya dalam panjat tebing. Tali dinamis dirancang untuk memiliki tingkat kelenturan tertentu dan menyerap energi dari sebuah jatuhan, sehingga mengurangi puncak benturan pada pemanjat. Bagaimana dengan titik-titik anchor untuk rappelling, penyelamatan teknis, pekerjaan di ketinggian, dan speleologi, yaitu studi tentang gua? Biasanya digunakan tali statis, semi-statis, dengan kelenturan rendah, untuk kontrol dan efisiensi yang lebih baik dalam konstruksi dan industri. Tali dan kabel digunakan untuk pengikatan, pengangkatan, pemindahan beban, dan sistem peralatan dengan katro di lingkungan maritim.
Polyester dan polipropilena umum digunakan pada tali tambat dan kabel jangkar. Namun bagaimana tali melakukan fungsinya? Prinsipnya bersifat fisik dan elegan, di mana saat Anda memberikan gaya, filamen di dalamnya mengalami tegangan tarik. Sebagian dari deformasi ini bersifat elastis seperti pegas, yang memungkinkan menyerap energi dan kemudian hampir kembali ke panjang semula. Bagian lainnya bisa bersifat permanen seiring waktu karena rayapan, tergantung pada material dan kondisinya. Konstruksi tali, seperti bagaimana benang-benang diatur dan saling mengunci satu sama lain, sangat menentukan dalam membagi beban dan mengendalikan perpanjangan. Gesekan internal antara filamen dan pola puntiran atau anyaman mencegah benang-benang tersebut meluncur bebas, menjaga bentuk dan mendistribusikan tegangan. Itulah sebabnya sebuah simpul bukan hanya sekedar sebuah loop tali. Simpul menciptakan lengkungan yang rapat sehingga meningkatkan gesekan dan mencegah tali meluncur. Namun, simpul juga menimbulkan konsentrasi tegangan yang dapat mengurangi kekuatan tali sebesar 20 hingga 50% tergantung pada jenis simpulnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa simpul sederhana yang salah pilih bisa menjadi perbedaan antara keselamatan dan kegagalan? Ketika kita berbicara tentang konstruksi, ada baiknya melihat jenis konstruksi yang paling umum. Tali yang dipilin, yang klasik dengan 3 untai, dibuat dengan memutar untaian ke arah yang berlawanan. Tali ini fleksibel dan nyaman untuk digunakan, namun cenderung berputar saat diberi beban dan bisa lebih rentan terhadap abrasi permukaan. Tali yang nyaman, di sisi lain, menggunakan selubung yang saling terkait, yang memberikan stabilitas dimensi dan ketahanan aus yang baik. Salah satu contoh yang sangat umum adalah konstruksi Kermento dengan inti dan lapisan luar, di mana inti dari benang paralel atau sedikit dipilin memberikan kekuatan utama. Inti ini berada di dalam tali, sementara lapisan luar yang dianyam melindungi dari abrasi, sinar UV, dan kotoran. Tali panjat modern mengikuti konsep ini, dengan inti yang dirancang untuk meregang saat terkena benturan, dan lapisan luar untuk melindungi serta memberikan kemudahan penggunaan. Pada kabel baja, prinsipnya serupa, di mana kawat-kawat tipis membentuk benang yang kemudian membentuk untaian, yang akhirnya membentuk kabel. Dengan pola khusus seperti 619 atau 636, yang menyeimbangkan fleksibilitas dan ketahanan terhadap kelelahan akibat pembengkokan. Tapi, dalam penggunaan nyata, apa yang paling penting? Pertama, hubungan antara beban putus dan beban kerja yang aman. Dalam banyak aplikasi yang tidak kritis, digunakan margin keamanan yang lebih kecil, serta untuk penyelamatan dan pekerjaan di ketinggian. Standar dan praktik terbaik menetapkan faktor keamanan dan kriteria inspeksi yang lebih ketat. Menurut tingkat kelenturannya, tali dinamis meregang untuk menyerap energi dan tali statis mempertahankan panjangnya demi efisiensi. Ketiga, lingkungan seperti air, suhu, bahan kimia, dan radiasi UV mempengaruhi material dengan cara yang berbeda. Misalnya, nilon menyerap air dan bisa kehilangan kekuatan saat basah, sedangkan polyester mempertahankan performa lebih baik saat lembab dan tahan terhadap sinar UV. Polipropilena dapat mengapung, tetapi kurang tahan terhadap suhu tinggi dan abrasi. Agar kamu paham, masuk akal menggunakan tali yang mengapung pada pelampung penyelamat, tapi tidak pada winch dengan katrol kecil dan panas. Lalu bagaimana dengan simpulnya? Mengetahui simpul mana yang akan kamu gunakan itu sangat penting, karena tergantung pada jenis simpulnya, hal itu akan mengubah perilaku tali. Pada sistem katrol misalnya, sudut dan gesekan mengubah bentuk sebenarnya pada jangkar. Dan aku nggak tahu apakah kamu sudah pernah memperhatikan. Karena kelengkungan juga penting, soalnya setiap tali punya radius minimum kelengkungan yang direkomendasikan. Soalnya, melewati sudut tajam atau katrol yang terlalu kecil akan memusatkan tegangan dan mempercepat kelelahan. Melindungi tali dengan sudut pelindung, selongsong atau raw adalah praktik sederhana yang memperpanjang umur pakai dan mengurangi risiko. Inspeksi visual dan praban juga sangat penting dengan mencari area yang gepeng, serat yang terbuka, gelembung, pengerasan akibat panas, sayatan, perubahan warna, dan kontaminasi oleh bahan kimia. Pada tali dengan inti dan selubung, kerusakan pada selubung bisa menyembunyikan masalah pada inti, dan jika ragu, membuangnya lebih aman daripada mengambil risiko. Ketika dipilih dan digunakan dengan benar, tali dapat mengubah gaya yang tersebar dan dinamis menjadi sesuatu yang dapat diprediksi dan dikendalikan.
Dan ketika dipilih dengan salah atau disalahgunakan, tali bisa gagal secara tiba-tiba. Oleh karena itu, mengetahui sifat dasar material, konstruksi, dan praktik penggunaan yang baik sangatlah penting. Jika kamu sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika kamu merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa membantu kami terus membuat konten di platform ini, dan namamu disebutkan di video kami. Dan jika kamu penasaran ingin tahu lebih banyak tentang kursus yang kami rekomendasikan, akses QR Code di samping ini atau klik tautan di deskripsi video untuk mendapatkan akses ke berbagai peluang mengembangkan berbagai keterampilan yang akan membuat perbedaan dalam karirmu. Dan apakah kamu menggunakan tali atau kabel dalam keseharianmu? Apakah kamu tahu cara membuat simpul truk? Atau mungkin kamu sudah belajar cara menyimpan tali agar tidak kusut saat digunakan? Tulis komentarmu. Tulis di bawah sini, supaya kita bisa menjadikan kolom komentar sebagai tempat berbagi informasi tambahan dari video ini. Di samping sini, ada 2 pilihan video menarik yang harus kamu tonton untuk menambah pengetahuan dan menjelajahi rasa ingin tahumu. Dan kalau kamu ingin mendukung kami, jangan lupa like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi member channel ini. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.